Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Yang terhormat Bapak Nanang Qasim, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Mapel Agama, dan saya hormati teman-teman sejawat kami. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 13. Untuk selanjutnya saya berikan kepada kelompok 13. Baik, pertama kami akan membahas mengenai Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Slide berikutnya. Pengertian modernisasi. Modernisasi adalah rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal, guna kebahagiaan umat manusia yang merupakan perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Kemudian, kami akan membahas mozaik kasus dan solusinya. Yang pertama ada di bidang iptek. Mozaik kasus yang akan dibahas yaitu relasi yang dibangun antar individu adalah relasi pertukaran digital, transaksi perdagangan, komunikasi maupun transaksi lain yang dilakukan dengan media digital mengakibatkan perubahan sistem sosial yang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah kemerosotan moral, kenakalan remaja, dan pola interaksi antar manusia yang berubah. Lalu untuk solusi dari mozaik kasus tersebut adalah menanamkan nilai moral kepada anak, menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga, dan menumbuhkan kesadaran anak tentang dampak negatif yang ditimbulkan teknologi. Saya akan melanjutkan pada bidang ekonomi, perbedaan prinsip dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Perbedaan prinsip dalam kegiatan ekonomi, prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Solusinya, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi, keuntungan monopoli dilarang dalam Islam, oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dianis. Dari bidang sosial, banyak manusia yang terpengaruh oleh budaya negara asing yang menyimpang dengan ajaran Islam dan norma-norma di dalam masyarakat. Misalnya cara berpakaian, gaya hidup, pergaulan, dan lain sebagainya. Solusi yang tepat untuk kasus di atas adalah kita dapat menyaring berbagai pengaruh dari budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari perubahan sosial budaya di atas. Dan bidang pendidikan, yaitu adanya keterbelakangan dan ketertinggalan dunia muslim dalam sains dan teknologi disebabkan lenyapnya cabang ilmu akliyah dari keilmuan dan pendidikan muslim. Solusi yang tepat adalah menata kembali semua struktur yang dikenal sebagai pembaru pemikiran dan kelembagaan Islam. Budaya literasi juga dapat dilakukan secara pembaru pendidikan pada esensi adalah pembaru pemikiran dan perspektif. Ya, selanjutnya bidang politik. Salah satunya adalah terdapat banyak ulama yang turut andil dalam suatu partai. Mereka turut serta memberikan dukungan terhadap pembangunan struktur politik. Namun, para ulama membela partai politiknya masing-masing sesuai basis keulamaan mereka.
Hal tersebut mengakibatkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat serta akan memperlemah kekuatan Islam sendiri. Lalu untuk solusinya yaitu bahwa Islam harus memegang prinsip persatuan dan kesatuan dalam berdakwah ataupun dalam kegiatan berpolitik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Para ulama juga harus menghindari politik adu domba yang dapat menimbulkan pertikaian antar umat. Ya, sekian presentasi kami. Kami kembalikan ke Oriza. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 13. Kurang lebihnya kami dari kelompok 13 mohon maaf. Kurangnya dari kami dan selebihnya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.